Nah, dalam posisi Nabi itu Mi'raj, ini yang harus kita ambil benang merahnya. Dalam Mi'raj itu Nabi langsung berkomunikasi dengan Allah. Dalam Mi'raj itu Nabi dapat perintah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruang podcast SDN Pondok Kelapa 07 dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Podcast tema kali ini adalah belajar tentang Isra Mi'raj di era digital. Keren ya Pak Nabil? Keren banget. Masya Allah. Masya Karena Allah. kita di era digital ya Pak Nabil. Jadi kita melaksanakan kegiatan memperingati Isra Mi'raj ini melalui virtual. Ya, oke. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman berilmu pengetahuan hingga saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Kelapa 07 Ibu Gali Sri Embun Handrayani SEMPD. Ibu selamat datang di ruangan Ibu podcast di podcast. Ya, yang sama-sama kita hormati Ibu Kasatlak Duren Sawit, Ibu Faridah Farha, dan yang sama-sama kita hormati nanti narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suwaidi MAG, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru tenaga pendidikan SDN Pondok Kelapa 07 dan 09, serta yang kita sayangi siapa Pak Nabil? Anak-anak soleh dan soleha semuanya. Soleha dari SDN Pondok Kelapa 07 dan 09. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Ibah, saya punya pantun nih. Cakep banget. Sebelum saya kasih mic untuk Ibu Kepala Sekolah. Masya Allah. Ya silakan Pak Nabil. Nanti bilang cakep ya. Tenang aja. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Cakep. Isra Mi'raj kita peringati. Mari dengarkan sambutan Ibu Kepala Sekolah tercinta dengan penuh makna dan doa. Masya Allah, keren. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan, silakan Ibu. Terima kasih Pak Nabil, Ibu Ibah. Alhamdulillah ya, kita bisa memperingati acara Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara podcast dalam memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah, kekasih Allah, dan semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan. Amin. Serta curahan. Ya. Bu. Amin rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang syarat dengan nikmat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Melalui peristiwa ini, Allah menegaskan pentingnya ibadah sholat sebagai tiang agama, sekaligus mengajarkan nilai keimanan, ketaatan, dan kedisiplinan dalam kehidupan kita sehari-hari.
di era digital ini saya sangat mengapresiasikan Masya Allah. terselenggaranya kegiatan podcast sebagai wadah dakwah dan pembelajaran. Jadi podcast itu juga bukan hanya sarana informasi Pak Nabil, tetapi dengan podcast ini bisa untuk kita berdiskusi, untuk dakwah betul. Dan kita mengharapkan dengan diskusi ini maka kita bisa meneladani sikap-sikap Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma yang kreatif dan relevan dalam perkembangan zaman. Jadi kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Betul, Ibu. Saya berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mengambil hikmah dalam peristiwa Isra Mi'raj, meningkatkan kualitas ibadah, menumbuhkan akhlak yang mulia, terutama di dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, guru, serta peserta didik yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam terselenggaranya podcast kali ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas sambutan yang hangat dan memberikan arahan, motivasi untuk kita semua. Podcast ini betul ya Pak Nabil. Tadi dalam sambutan Ibu, podcast ini adalah bukan hanya sebagai informasi tetapi menjadi sarana dakwah, pembelajaran untuk kita semua. Masya Allah. Dan mengikuti zaman ya. Iya, betul banget, mengikuti zaman sekarang. Jadi kita memang di era digital ini harus inovasi, Bu. Ya, betul. Dan saya bangga loh para peserta podcast kalian bahwa guru-guru di SDN Pondok Kelapa 07 dan SDN Pondok Kelapa 09 senantiasa memberikan inovasi yang lebih baik lagi. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu ada sambutan lagi nih dari Ibu Kasatlak kita, Kecamatan Durensawit, Ibu Faridah Farhah. Ya Ibu. Oke, Bu Ibah. Sekarang nih, tadi kan sudah Bu Galih nih. Iya, Masya Allah. Sekarang ada yang lebih ini lagi nih, lebih fantastis lagi nih. Ya, kita apalagi kalau bukan Ibu Kasatlak kita. Ya, kita berikan applause untuk Ibu Kasatlak kita, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menghadiri acara podcast Isra Mi'raj ini, sudah meluangkan waktu kepada kita. Ya padahal Ibu sibuk banget loh. Masya Allah beliau. Sibuknya Ini kan undangannya dadakan kemarin betul. saya sama Pak Hanan tapi jadi Masya Allah. Emang yang dadakan jadi ya Bu? Iya betul-betul. Seperti tahu ya. Oke, Pak Nabil, sebelum Ibu Kasatlak memberikan sambutan, aku punya pantun nih. Jangan lupa cakepnya ya. Bu, mohon maaf dari Betawi emang. Masya Allah. Dikit-dikit pantun. Berarti satu guru satu ilmu. Benar-benar oke. Dari Medan ke Surabaya. Cakep. Naik pesawat biar cepat sampainya. Cakep. Hari ini kita riang gembira. Yes. Lihat Bu Faridah, cantik wajahnya. Masya Allah. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Faridah MSI, kami persilakan untuk memberikan silakan, sambutan. Ibu. Terima kasih teman-teman semua yang dari Pondok Kelapa 7 ya. Ini guru agama ya? Iya, betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang tentunya saya hormati kepala sekolah kita nih Bu Galih beserta teman-teman tim PAI dari SDN Pondok Kelapa 7 dan 9 ya. Dan sekarang sudah di-regrouping menjadi 7 ya. Jadi saya menyebutnya 7 aja ya. 7 aja boleh. Boleh nanti 9 ada yang kok nggak disebut-sebut sih.
teman-teman semuanya dan Pak Kiai kita hari ini Pak Dr. Swaidi, pengawas PAI Kecamatan Durensawit ya. Gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di SD Pondok Kelapa 7 dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, anak-anak kita dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa dengan hati yang bergembira, dengan hati yang dibawa hati dari rumah dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan kedamaian sehingga sampai tercipta di sekolah yang aman, nyaman, yang tentunya sedang kita galakan terkait dengan sekolah aman di seluruh DKI Jakarta. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin rabbal alamin. Teman-teman semuanya, saya berterima kasih kepada tentunya tim podcast yang pertama, kemudian teman-teman semuanya PAI, bahwa ini adalah Isra Mi'raj terbaru ya. Terbaru. Isra Mi'rajnya inovasi yang keren. Jadi Isra Mi'rajnya melalui podcast. Dan ini bisa di-share ke siswa-siswa kita bahwa memang tentunya ini kita tidak perlu banyak kemudian mengadakan acara besar dengan panggung yang besar dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak syiar, tapi kita pakai pola syiar yang beda. Ya betul. Era digital ya Bu. Ya, karena sekarang kita udah era digital, jadi memanfaatkan teknologi dengan seperti ini nih keren sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi piloting ya, dia percontohan kepada sekolah-sekolah yang lain. Amin. Bahwa sesungguhnya kalau kita mau usaha kita bisa. Betul. Dan saya berharap di Durensawit ini ya, khususnya di Pondok Kelapa, tidak hanya Pondok Kelapa 7 yang punya ruang podcast, tapi sekolah-sekolah lain juga memiliki ruang-ruang podcast sehingga anak-anak banyak bisa berinteraksi dengan menggunakan teknologi yang memang sekarang ada. Apalagi sekarang sudah disiapkan oleh pemerintah adalah TV ya, smart TV-nya gitu kan. Artinya ini harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya dan siswa-siswa kita dengan bimbingan tentunya teman-teman guru di SD Pondok Kelapa 07 dan 09. Baik. Kembali lagi kepada Isra Mi'raj, mungkin nanti akan ada pembahasan detail tentang apa makna Isra Mi'raj itu dan diketahui oleh anak-anak, oleh Pak Kiai kita. Nah, mungkin nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Kiai. Kalau saya yang menyampaikan nanti ada dua narasumber. Ada dua narasumber. Yang satu bicara Isra Mi'raj, yang satu bicara Isra Mi'raj juga kan. Jadi saya ada sambutan ini. gitu. Jadi makanya ya nanti mungkin Pak Kiai akan menjelaskan secara detail dan tentunya saya sebagai Kasatlantas cukup bangga dengan teman-teman di grup PAI ya, teman-teman PAI bahwa punya inovasi terbaru kegiatan Isra Mi'raj ini melalui podcast dan nanti next ya mungkin podcastnya akan jauh lebih baik lagi. Amin. Setiap kegiatan kita evaluasi dan menjadi pembelajaran buat kita ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Siap. Tidak hanya di Pondok Kelapa 7 tapi juga menularkan kepada teman-teman lain di SD-SD lain sekecamatan Durensawit. Amin ya Allah. Dan menjadi contoh untuk teman-teman kita semuanya. Amin. Kemudian untuk anak-anak hebat di Pondok Kelapa 7 dan 9 ini video yang harus kalian tonton sampai akhir. Dan supaya tahu anak ini nonton atau tidak, pastikan anak-anak itu subscribe ya. Betul. Kami sudah membuat aturannya nih Bu. Nanti ada di GF juga. Nah, kayak gitu. Jadi pastikan mereka mengikuti kegiatan ini dan ini menjadi pembelajaran buat mereka. Siap. Jadi jangan hanya kita bikin terus kita share tapi tidak ada feedbacknya dari anak-anak kita gitu. Ini harus ada feedback dari anak-anak kita
apa yang mereka lakukan terkait dengan podcast yang kita lakukan. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih, selamat dan selamat bekerja nih ya untuk podcast kita. Iya, Bu. Siap. Ini nanti ada pengawas kita yang akan menjelaskan terkait dengan Isra Mi'raj. Dan terima kasih untuk ide dan kreativitasnya teman-teman semuanya. Saya tunggu kreativitas selanjutnya Siap, Bu. dari Siap. teman-teman semuanya. Ya. Dan saya paling suka dengan Inovasi. inovasi yang baru dan timbul dari teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat Amin. dan menjadi guru yang diidam-idamkan oleh anak-anak Masya kita. Allah, Amin. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu di acara kita. Ibu sehat selalu, berkah usianya, Amin. berkah ilmunya. Ilmunya. Amin. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita sama-sama dengarkan selanjutnya adalah penjelasan dari pengawas kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya. Oke Bu Ibah, acara selanjutnya itu acara inti kita pada kegiatan podcast kali ini, podcast Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu Ibah punya pantun nggak? Oh, punya dong Pak Nabil. Ayo, coba. Oke, sebelum kita memanggilkan narasumber kita, aku punya pantun. Jangan lupa cakepnya Pak Nabil ya. Pasti. Pak Kiai datang memakai peci, Cakep. menyimpan tasbih di dalam saku. Cakep. Peringatan Isra Mi'raj kita hadiri, kelak Cakep. nanti mendapatkan ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita panggilkan narasumber kita Pak Nabil. Yes. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suwaidi MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Gimana juga? Pak Nabil, Biar peci tetap. Pak Nabil, maaf. Langsung aja Ki. Maaf. Nah, Boleh bikin kita. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dokter di ruangan kami, ruangan podcast SDN Pondok Kelapa 07 pada kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli wa sallim barik alaihi. Bagaimana kabarnya Pak Dokter untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di sela-sela waktu kesibukannya, karena Bu Ibah, Iya. kalau saya perhatikan Pak Dokter, saya kan followersnya. Masya Allah. Jadi hari ini nih Pak Dokter kemana, besok kemana, itu Insya Allah disampaikan oleh Pak Dokter. Masya Ya, Pak Dokter. Allah. Sehat-sehat Jadi selalu tahu, ya, Pak Dokter ya. Ya kita doakan Pak Dokter biar sehat Amin, selalu, ya Allah. ilmunya bermanfaat. Amin ya Dan Rabbal. panjang umur dalam keberkahan. Amin. Ya Rabbal, amin. Baik Pak Dokter, tema podcast kali ini adalah belajar Isra Mi'raj. Belajar dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di era digital. Nah, Pak Dokter, sebelum masuk ke inti, mungkin kami meminta Pak Dokter untuk mengantarkan materi tentang Isra Mi'raj gitu. Kepada Pak Dokter kami persilahkan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Kasaklak yang pada saat ini turut hadir juga Iya. dalam rangka peringatan Maulid kekinian dengan penglihatan Isra Mi'raj kekinian dengan alam
generasi Z ini ya. Iya, dengan Gen Z. digital. Ya, Insya digital. Allah, ini yang pertama. Ini yang Masya pertama Allah. untuk tingkat SD itu. Ya, Insya Allah. Masya Allah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 07 Pondok Kelapa dan SDN 09 Pondok Kelapa, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin, ya rabbal amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Para dewan guru, khususnya guru agama Islam, mudah-mudahan selalu komitmen dan istiqomah Amin. dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Yang rabbal. mujib sayang. Bicara Isra Mi'raj itu tidak lepas dari surah Al-Isra ayat 1. Di mana di dalam surah Al-Isra itu diawali dengan kalimat tasbih yang posisinya itu sebagai masdar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subaha itu masdar, artinya menyucikan. Nah, dalam kalimat tasbih itu mengandung makna tanzih dan makna takjub. Makna tanzih itu artinya bagaimana di saat alunan surah Al-Isra ayat 1 itu dikumandangkan, murid-murid SD itu selalu terpatri dalam jiwanya, selalu menganggap Allah itu suci dalam segala hal, menganggap kesucian Allah itu tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang disamakan dengan manusia, disamakan dengan makhluk. Ini tanzih, mensucikan. Dalam sisi lain takjub. Jadi nggak jarang kalau kita ini melihat sesuatu yang mengherankan, refleks. Subhanallah. Subhanallah. Maka kalau murid-murid SDN 0709 dengan mendengar Al-Isra ini merupakan kalimat inabah yang sangat besar. Itu dalam sisi konteks surah Al-Isra ayat 1 itu. Dalam konteks rana kenapa Nabi itu di-Isra Mi'rajkan? Yang jelas pada saat itu Nabi dalam kondisi gundah gulana. Maka sampai ada nomenklatur namanya Amul Husni, tahun duka cita. Ditinggalkan sang istri dan sang paman yang merupakan penyejuk hati. Begitu sayangnya Abu Thalib, betipu cintanya Abu Thalib terhadap keponakan yang namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai jabatan. Membela keponakannya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan Abu Thalib itu mengajari dalam segala kaitan Nabi gimana jadi manusia tidak gengsi, profesi sebagai pengembala. Nabi tidak gengsi bagaimana profesi sebagai pedagang. Jadi yang mengajarkan etos kerja itu adalah Abu Thalib. Insyaallah. Ini gimana orang yang sangat dekat zahir batin tiba-tiba meninggalkan. Ini keberadaan Abu Thalib yang meninggalkan, yang bikin Nabi itu sangat mengalami goncangan jiwa, atau dengan istilah yang populer gundah gulana. Begitu pula Sayyidina Khadijah. Ini Masya Allah, mudah-mudahan wanita-wanita akhir zaman ini tidak pernah surut seperti jiwa Siti Khadijah. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Mencintai Muhammad bukan dalam segala hal, hanya karena kejujuran Nabi, karena kebaikan Nabi. Umumnya ini Bapak Ibu guru agama, Iya Pak Kiai. wanita itu kalau ekonominya itu lebih tinggi, maaf ini, biasanya dekat songong.
Ya Allah, nauzubillah min zalik. Mengecilkan suami. Nauzubillah. Itu kata Imam Ghazali itu. Iya. Nggak berlaku untuk Siti Khadijah. Apa yang dimiliki ini sebagai sarpras, sebagai sarana untuk memuluskan, mengefektifkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Di saat Nabi gundah, gimana cari solusi? Seperti pertama kali ketemu malaikat Jibril, Iya. ya, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Itu dalam kondisi gemetar. Akhirnya Khadijah pun memberikan solusi, bertanya kepada pendahulu tokoh, oh itu Jibril. Ini konteks Siti Khadijah bukan hanya pensupport sebagai materi, tetapi juga pensupport sebagai psikolog. Jadi kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu posisinya memang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Jadi kalau ada tokoh mengatakan Nabi Muhammad itu sudah bisa baca tulis, akibatnya apa? Al-Quran itu jadi diragukan. Jangan-jangan ini produk Muhammad. Betul. Dengan tidak bisa baca dan tulis itu, yakin itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peran seorang Siti Khadijah. Masya Allah. Nah, maka pada tahun itu disebut Amul Husni, tahun duka cita. Karena Nabiullah Muhammad itu Habibullah, Kekasih Allah. kalau Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilullah. Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Nabi Muhammad Habibullah. Cintanya Allah pada Nabi, Masya Allah. Cintanya Allah pada Nabi itu udah nggak ada duanya, nggak ada duanya. Betul, Masya Allah. Karena Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa misi besar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka saat itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh malaikat. Sebelum menghadap Allah itu, dalam satu riwayat disucikan dulu. Kotoran-kotoran batinnya itu dibersihkan dulu. Makanya dalam Islam itu kan ada al-iman, al-islam, al-ihsan. Al-iman itu bicara ilahiyah. Al-islam itu bicara syariah. Al-islam itu bicara syariah. Al-ihsan itu bicara tentang sejauh mana mata batin kita ini sudah bersih atau belum. Ini semua dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa? Sebelum di Isra Mi'rajkan itu dibersihkan dulu, Disucikan. Bisa aja kan kita ini pakaian sudah wah rapi, bahkan berkamis berjubah, duduk paling depan, terselip kata nih paling keren di satu masjid ini. Ini udah kotoran batin itu. Ujub. Kotoran batin itu. Ini dibersihkan oleh Allah, diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah Rasulullah udah bersih, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Setelah bersih, maka mulailah Isra Mi'raj itu terjadi. Isra intinya Nabi itu dijalankan oleh Allah, bukan Nabi jalan sendiri. Nah sekarang kalau orang nggak beriman, Allah menjalankan Nabi kalbarki, wah itu hatinya udah budak gitu. Hatinya udah budak itu. Kenapa? Orang Allah yang menjalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Dalam satu riwayat sebelum Nabi dijalankan itu, Nabi itu masak air. Insya Allah. Masak air, Masak air. Jadi sebelum perjalanan. Itu air yang sudah
masak itu pulangnya itu masih hangat. Masya Allah. Pulangnya masih hangat. Ini kemahabesaran Allah. Masya Allah. Ya ibaratnya sekarang itu misalnya meja ini yang membuat manusia. Meja itu yang membuat manusia. Ya manusia bisa membelah meja ini, orang yang bikin dia. Iya, betul. Coba sekarang Allah itu bikin gunung, manusia suruh ngancurin gunung, nggak akan bisa. Iya, betul. Nih, jadi harus kita ajarin murid-murid kita ini, kalau Allah itu udah berkehendak kun fayakun, Maka terjadi. jadi yang menjalankan, memperjalankan, yang menghantarkan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu Allah. Itu Allah. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran untuk anak-anak, untuk murid-murid SD ini, kata kuncinya Allah yang punya kehendak. Masya Allah. Allah. Bukan Nabi yang punya kehendak, Allah yang punya kehendak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini namanya peristiwa Isra. Nah, ini kita singkat-singkat aja ya. Baik, Pak Dokter. Ya, kalau kita dalamin nanti dalam proses itu di mana dulu, di mana terlalu panjang. Nah, yang kedua peristiwa Mi'raj. Jadi sebenarnya itu dari Masjidil Aqsa bukan terhenti sampai ke langit Sabtuju, tetapi sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Yang sanggup memasuki Sidratul Muntaha hanya Nabiullah. Jibril nggak ikut masuk. Masya Allah. Jibril nggak bisa masuk. Stop sampai situ. Jibril nggak bisa masuk. Langsung kali masuk Sidratul Muntaha dengan refleks rasa kagumnya, rasa cintanya kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, penghormatan Nabi kepada Allah. Ini mencontohkan pada kita. Jadi saat kagum langsung Masya Allah, Subhanallah. Jangan gurunya malah ngajarin bujuk buning. Nah itu malah salah itu. Masya Allah, Subhanallah. Nabi sekali kagum berhadapan dengan Allah, refleks at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nabi, Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ingat kita, Nabi ingat umatnya. Masya Allah. Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Insya Allah dengan peringatan Isra Mi'raj dengan melalui digital ini, mudah-mudahan murid-murid SD 0709 soleh-solehah semua. Amin, amin, amin. Ya Allah. Soleh-solehah Amin semua. ya Allah. Nah, dalam posisi Nabi itu Mi'raj, ini yang harus kita ambil benang merahnya. Dalam Mi'raj itu Nabi langsung berkomunikasi dengan Allah. Dalam Mi'raj itu Nabi dapat perintah sholat. Dapatlah perintah sholat. Nah maka ada makalah atau hadis ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah kalau mi'raj Nabi kan komunikasinya langsung pada Allah. di Sidratul Muntaha. Orang yang beriman jangan mimpi mi'raj sampai ketemu Allah. Betul. Jangan mimpi. Mi'rajnya orang beriman adalah sholat. Mi'rajnya orang beriman itu adalah sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu khudurul qalbu, itu harus hadir dalam jadi hati. Bahasa hati dalam sholat itu bahasa hati.
Makanya ada namanya rukun qalbiyah. Iya betul. Ada namanya rukun qalbiyah. Qalbiyah fi'liyah. Allahu Akbar. Qalbiyah. Itu hati harus bicara. Di setiap sela-sela rukun ada namanya tumakninah. Itu bahasa qalbiyah. Menunjukkan dalam segala hal itu jangan terburu-buru. Terburu-buru itu pasti tidak khusyuk. Benar. Pasti tidak konsentrasi. Ini oleh sholat yang dihadiahi Allah untuk kita semua. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Dan sholat itu harus merupakan sarana mengagungkan Allah. Dalam ranah apa? Coba dalam sholat itu kalau kita hitung kalimat tasbih itu udah berapa banyak? Ya, benar. Doa iftitah ada tasbih. Dalam sujud ada tasbih. Dalam ruku ada tasbih. Iktidal ada tasbih. Nah, padahal ranah sholatnya itu pertama kali dihisab nanti itu adalah sholat. Ini Nabi menegaskan. Kalau sholatnya baik semua amalnya. Jadi kita baca 2 kalimat syahadat, baik. Kita berpuasa, baik. Kita zakat, baik. Kita haji, baik. Catatan sholatnya harus baik. Sholatnya harus baik. Jangan terjadi haji tiap tahun, sholat nggak dilakukan. Ya Allah, nauzubillah. Ini. Tapi sebaliknya kalau sholatnya tidak baik semua. Mau dia haji tiap tahun, mau dia berpuasa tidak hanya Ramadan tapi puasa sunnah. Mau dia itu zakat, sedekah, infak, tapi kalau enggak sholat, rusak semua. Ini yang harus kita berikan pelajaran kepada anak murid khas dari agama Islam. Ad-dinu dammuka. Secara otomatis darah itu akan segar manakala sholat tidak ditinggalkan. Ad-dinu lahmuka. Agama itu dagingmu. Akan terjadi protein yang besar, akan tumbuh keyakinan kepada Allah manakala sholat tidak ditinggalkan. Jadi insya Allah orang yang rajin sholat itu bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini ranah mi'raj orang mukmin. Nah, kalau ranah mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana tadi di Sidratul Muntaha kata kuncinya, langsung berhadapan dengan Allah, langsung berkomunikasi dengan Allah. Orang mukmin yang sholat harus berkomunikasi. Harus merasa berkomunikasi. Komunikasi itu efektif manakala paham apa yang dilakukan. Dalam mengagungkan Allah itu paham apa yang dilakukan. Saat mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita harus terasa kecil. Saat baca tasbih Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanallah Rabbiyal Azim wa hamdi, kita harus, Allah itu suci segala-galanya. Tidak ada sedikit pun kekurangan kesucian Allah itu. Tidak ada sedikit pun kekurangan keagungan Allah itu. Justru kita ini harus merasa kotor dan selalu berusaha mensucikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah suci. Ibu, ustazah misalnya ingin menghadap Allah saat datang bulan, jangan sekali-kali. Jangan nawar. Enggak sudi Allah. Iya, betul. Didekatin orang yang tidak suci. Betul. Ini kira-kira prolognya masih kurang atau perlu ditambah? Sudah baik Pak Kiai. Ya. Terima kasih Pak Kiai atas prolog awal ya Pak Nabil. Baik Pak Kiai,
tadi di prolog itu kan Pak Kiai mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah Amul Hazan ya Pak Kiai. Tahun kesedihan karena Rasulullah itu ditinggal oleh dua manusia yang sangat dicintainya, yaitu istri tercinta dan paman tercinta. Nah, ketika ditinggalkan itu kan sedih. Nah, di saat itu pula Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah melalui Isra Mi'raj ini ya Pak Kiai. Betul Pak Kiai gitu ya? Betul. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa yang namanya Isra itu Allah yang memperjalankan Rasulullah, bukan Rasul yang berjalan dengan sendirinya gitu. Betul. Baik, boleh Pak Kiai secara ringkasnya nih, apa sih yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj ini? Isra-nya apa namanya untuk dapat dipahami oleh siswa-siswa kita. Siap. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai, mohon dijawab. Jadi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Oke. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa, langit Sabtuju sampai Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Nah, ini ya. Jadi itu yang definisinya, takrifnya secara singkat itu seperti itu. Oke. Baik Pak Kiai, terima kasih atas jawabannya. Di dalam Isra Mi'raj itu kan adanya komunikasi ya tadi Pak Kiai. Ya, komunikasi antara Rasulullah dengan Allah secara langsung. Nah, di dalam itu kan ada perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya tentang sholat 5 waktu Pak Kiai. Yang berawalnya itu adalah jumlah yang Allah berikan adalah 50 waktu Pak Kiai. Nah, kemudian Rasulullah itu melakukan bukan negosiasi sih, pengurangan gitu. Karena Rasulullah menganggap bahwa umatnya nih sanggup tidak ya untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari gitu kan. 50 waktu Masya Allah gitu kan, dalam 24 jam sholat, berarti keseharian kita hanya untuk sholat ibadah terus gitu. Nah, di dalam proses perjalanan dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh itu kan Rasulullah bertemu dengan para nabi ya Pak Kiai. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai runtutan bertemunya dengan nabi siapa di langit keberapa gitu. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Pertama, menerima Amr itu 50 memang. Tetapi dari 50 itu kalangan Ambiya merasa menganggap Nabi itu nggak sanggup. Iya, betul. Nggak semua Nabi saya sebutkan, tapi yang paling kritis dan mengkritisi itu Nabi Musa alaihissalam. Makanya dapat gelar apa tadi? Mutakalimin. Kalau kalimullah. Ya, kalimullah. Emang Nabi Musa itu Masya Allah kritisnya di atas rata-rata. Masya Allah. Jadi coba kalau kita bicara ulul azmi, pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kompetensi besarnya apa? Ketabahan, betul. Yang kedua Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kepasrahannya. Betul, Masya Allah. Jadi ketabahan Nabi Nuh juga ada diri Nabi Muhammad. Kepasrahan Nabi Ibrahim juga ada diri Muhammad. Diabadikan dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim itu kepasrahannya, dalam satu riwayat itu Nabi Ibrahim saat mau dijatuhkan ke bara api, Jibril itu menawarkan. Jibril menawarkan mau menolong, tidak. Saya pasrah kepada Allah. Masya Allah. Coba kalau kita itu bicara kepasrahan. Sampai lama pengen punya anak, sekali punya anak dapat perintah disembelih. Nabi Ibrahim nurut, pasrah. Yang ketiga siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu tahu nggak kompetensinya apa? Kompetensi Nabi Musa itu al-jamal,
Al-jamal. Keindahan. Keindahan. Jadi barangkali khawatir kalau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 itu diterima. Padahal Nabi nerima aja. Iya, betul. Nabi nerima aja. Tapi provokatornya Nabi Musa. Masya Allah. Takut kalau enggak mendapatkan keindahan dalam batinnya itu. Iya, benar ya. Karena apa? Sholat itu harus mengandung keindahan. Ya, indikatornya begini. Kalau orang sholat buru-buru berarti nggak indah. Iya, benar ya. Habis sholat langsung jalan berarti nggak indah. Sholat itu udah zikir. Habis sholat tambah zikir lagi karena keindahan. Betul. Itulah yang selalu mengkritisi, nggak kuat wahai Muhammad kamu kalau sampai 50 itu akhirnya sampai 5. Itu pun masih dikritisi juga Nabi Musa. Nabi Muhammad sudah malu minta rukhsah, minta keringan dari Allah. Benar. Artinya apa? Karena pemikiran Nabiullah Musa alaihissalam itu dalam melakukan ibadah kepada Allah itu kata kuncinya harus indah. Al-jamal ya. Tapi faktanya umat Nabi itu kuat 50 rakaat. Masya Allah. Coba misalnya dihitung. Qabliyah, ba'diyah, tambah qiyamul lail, Masya Allah. sholat duha, bisa lebih. Bisa, betul. Jadi bagi umat Islam itu sholat qabliyah, ba'diyah itu adalah penutup kekurangan sholat maktubah. Iya, sholat wajib. Jangan hanya apa adanya 5. Inovasinya, motivasinya itu harus ditambah. Otomatis sesuai dengan apa yang disyariatkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik Pak Kiai, dalam proses perjalanan Isra Mi'raj ini kan Nabi Muhammad itu mengendarai kendaraan, tapi kendaraan ini yang luar biasa. Memang tidak ada itu kan di dunia ya Pak Kiai. Ya itu ya, boleh dijelaskan Pak Kiai kendaraannya seperti apa gitu. Ya, jadi kendaraannya itu dinamakan buruk. Buruk itu kan kalbarki, bagaikan kilat menyambar. Masya Allah. Tapi sebenarnya sekarang itu apa yang sudah Allah ajarkan, manusia itu punya kreasi inovasi. Bayangkan sekarang orang haji, saya punya bapak Haji Mastuki almarhum itu tahun 60-an atau 70-an itu haji pakai kapal laut. Membutuhkan waktu berapa itu? 6 bulan ya. Itu. Tapi dengan kecanggihan inovasi manusia, ya, dengan pesawat yang sudah terwujud. Kadang-kadang Indonesia aja, Jakarta Surabaya 18 jam itu. Lalu udah nyampe Mekah. Itu manusia bisa merubah keadaan. Allah bikin sesuatu buruk. Nggak yakin itu berarti hatinya budak itu orang. Nauzubillah min zalik. Nah, ada lagi orang yang nggak tanggung jawab. Buruk itu digambarkan kepalanya wanita cantik, ya Allah, badannya kuda. Itu kalau ada di rumah dicabut itu, dilepas. Dan insya Allah buruk itu ada yang berpendapat nanti itu jadi kendaraan di surga. Masya Allah. Jadi setiap malam Jumat nanti kan umat Islam itu menghadap Allah dengan melalui buruk itu. Ini intinya. Jadi karena ini kapasitasnya anak-anak SD, buruk itu ya kita gambarkan kendaraan yang Allah ciptakan sesuai dengan makna buruk, kalbarki, bagaikan kilat menyambar, nyampe. Masya Allah. Nah, sekarang pesawat. Nah, sekarang lagi. Dulu kalau ingin komunikasi dengan orang harus pakai surat, pakai perangko. Komunikasi ke Sukabumi kan dekat sebenarnya itu. Berapa hari baru nyampe. Sekarang enggak, 1 menit klik langsung komunikasi. Iya, Masya Allah. Jadi ini
Kalau orang nggak percaya adanya Isra Mi'raj itu kebangetan. Manusia sekarang era digital ini sudah berubah semua. Semacam apa yang kita lakukan pada siang hari ini, Masya Allah. Insya Allah ini yang pertama. Masya Allah. SD 0709 peringatan Isra Mi'raj dengan berbasis digital. Masya Allah. Saya kasih apresiasi. Oke, Masya Allah. Syukran Kiai. Masya Allah. Baik Pak Kiai, pertanyaan terakhir. Apa hikmah dari kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari itu apa, supaya anak didik kita nih semakin sayang kepada Nabi Muhammad dan menjalankan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Siap. Hikmahnya menguatkan keimanan. Hikmahnya menguatkan Keimanan. Nah, dengan peristiwa Isra Mi'raj itu dapat banyak pelajaran bahwa tidak semua makhluk Allah itu bisa menerobos Sidratul Muntaha. Masya Allah. Hanya Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa di mana? Di Bukit Tursina. Iya, betul sih. Di Bukit Tursina ingin menatap wajah Allah langsung. Kata Allah, nggak mampu wahai Musa. Nggak kuat ya Kiai. Nggak kuat wahai Musa. Kalau nggak dengar juga tatap itu Bukit Tursina. Semakin ditatap Nabi Musa, perasaan hancur lebur itu bukit, pingsan itu Nabi Musa. Pingsan. Masya Allah. Akhirnya istighfar Nabi Musa. Dalam ilmu tasawuf itu disebut al-fana. Jadi kalau saat menghadap Allah itu seakan-akan dunia itu nggak ada artinya, hanya fokus Allah. Jadi indikator kita ini beriman, akhirat itu semakin nampak dekat. Masya Allah. Dunia semakin nampak suram. Nah, kalau usia-usia guru-guru muda seperti ini kan mall indah, puncak indah. Nah, itu bagaimana mengkondisikan lebih indah di masjid sholat dan bertasbih, Masya Allah. lebih indah di rumah tapi membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini jadi keberkahan itu nampak. Ini hikmah yang pertama. Dengan meyakini Allah itu ada, maka guru agama harus menularkan, mengimplementasikan ke murid-muridnya tentang elemen 2, akidah. Misalnya sifat wajib Allah itu 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basyiran, mutakaliman. Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu beda dengan makhluknya. Nah, sekarang kan manusia terkadang lengah. Jadi menyamakan dunia dengan kemahabesaran Allah, menyamakan kasih sayang dengan kasih sayang Allah, menyamakan pujian untuk manusia disamakan pujian dengan Allah. Coba guru misalnya, lebih girang mana sholat terkawal dengan baik dengan nerima duit yang banyak? Kalau dari keimanan sholat ya. Dari keimanan. Ibu, hari ini ayo kita pergi jauh sana. Padahal di jalan tol itu ada rest area, ada tempat sholat. Nggak mau berhenti. Nggak mau berhenti. Nah, ini indikator. Iya, betul. Lebih memuji dunia daripada Allah. Betul. Lebih memuji dunia daripada Allah. Jadi ini hikmah Isra Mi'raj itu, dengan kemahabesaran Allah bisa membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha dalam waktu yang secepat kilat. Kalau bukan Allah nggak ada lagi.
Betul banget, Masya Allah. Berarti harus meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya apa? Perintah sholat. Sholat itu produk ibadah yang diperintahkan dari langit itu. Betul. Masya Allah. Sholat itu diperintahkan dari langit. Betapa dahsyatnya sholat itu. Masya Allah. Maka berilah pemahaman terhadap murid-murid. Kalau ingin mi'raj, ya sholatlah. Iya, betul. Jadi insya Allah tanha anil fakhsya'i wal munkar itu akan terwujud dengan sholat. Masya Allah. Coba perhatikanlah. Ibu-ibu ini nggak usah pakai make up, nggak usah pakai apa-apa. Masya Allah. Istiqomah, setiap mau sholat wudhu, Masya gitu Allah. kan? Habis sholat tadarus atau zikir, wajah itu pasti berseri-seri. Masya Allah. Nah, orang Islam itu nggak pakai apa-apa. Coba dalam faktanya itu. Yang tidak ahli sholat pakai make up atau pakai operasi plastik, masa tua nampak. Keriputnya. Hah? Tetap Tapi aja. yang konsisten dengan mengedepankan nilai sholat, orang sholat pasti wudhu. Betul. Cahaya. Apalagi wudhunya itu wudhu zahir, wudhu batin. Masya Allah. Aura itu nggak pernah lepas. Coba ustadzah itu rapi. Iya, betul. Kalau orang laki nggak apa-apa, memang tetap ganteng. Makin tua makin ganteng. Kalau Masya orang Allah. laki. Tetapi gantengnya juga ganteng yang menarik Allah, dan ganteng ada yang nggak menarik Allah. Ya Allah. Sama-sama kulitnya hitam, dengan dekat dengan Allah, imannya makin kuat, hitamnya hitam manis. Masya Allah. Sama-sama putih bersih mukanya, dengan sholat rajin, bersihnya bersinar dan tidak. Ini hikmah. Kalau meyakini Allah ada, kategori yang pertama, sholat jangan ditinggalkan. Oke. Kiai, satu lagi Kiai. Siap. Jadi setelah Rasulullah, boleh ya, diminum? boleh, Iya, boleh, silakan Kiai. pakai. Maaf. Jadi setelah selesai perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam, sholli wa sallim. itu kalangan yang mempercayai kejadian Isra Mi'raj itu siapa ya Kiai? Ya, cara otomatis orang yang beriman. Tetapi cara spesifik, Abu Bakar As-Siddiq pasti orang yang pertama. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin itu menganggap Nabi itu sautul haq, kalimatul haq. Jadi benar. Apa lagi? Jadi apa yang disuarakan Nabi itu hukum. Betul. Apa yang keluar kalimat Nabi itu hukum. Apa yang dilakukan Nabi itu hukum. Nabi nggak pernah ketawa, senyum, hukum. Masya Allah. Hah? Hukum. Betul. Nabi mengakui sesuatu inovasi sahabat, dia diem, nggak nyalahkan, hukum. Coba ini masih konteks Isra Mi'raj ya. Iya. Jadi Nabi itu diajak Jibril melihat surga. Masya Allah. Nah, sebelum masuk itu sudah dengar terumpah. Ya, terumpah kalau bahasa sekarang sendalnya Iya, Bilal. sendal, ya. Sendalnya Bilal itu. Masya Nah, ini Allah. kayak sendal Bilal ini bunyinya. Masya Allah. Iya, betul. Nah, setelah selesai, Bilal, apa yang kamu amalkan selama ini? Ya Allah, merinding. Padahal yang lazimnya masuk itu Rasulullah. Masya Allah. Terumpah Bilal udah ada. Iya Rasul, saya selalu istiqomah. Salat li syukril wudu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi habis wudu itu salat 2 rakaat. 2 rakaat. Makanya kalau Salat sunnah wudu ya. di musola, di masjid, atau di rumah sekalipun, habis wudu sholat 2 rakaat. Itu bukan Nabi yang ngajarin, amalan Bilal itu. Amalan Nabi Allah. diem, hukum. hukum. Hukum ya. Tapi namanya apa? Takririyah, Takrir ya. kauliyah, fi'liyah, Takririyah. takririyah. Kauliyah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Takririyah, ya tadi. Iya, ketetapannya. Fi'liyah, apa yang dilakukan Nabi. Nah, produknya Sayyidatina Aisyah paling banyak. Kalau sisi apa yang dilakukan Nabi tadi. Iya, betul.
Pernah Aisyah itu diajak ke tempat resepsi, dipersilakan makan hidangan. Tidak, saya lagi berpuasa. Nabi bilang batalkan, pahala nikmatin makanan lebih besar daripada puasamu. Iya betul. Masya Allah. Masya Allah. Hal-hal ini didapat harus ngaji nih. Iya Harus benar-benar ngaji. Masya Allah. Masya Allah ya. Makanya jangan Google aja, ngaji sama ustadzah, ustadz. Itu harus istiqomah. Iya. Kalau nganggap ad-dinu damuka, ad-dinu lahmuka, ad-dinu nasiha, itu. Demikian. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasan pada podcast kali ini. Baik Pak Kiai, dari awal sampai terakhir tadi itu kami mohon untuk memberikan kesimpulan tentang Isra Mi'raj ini. Iya, kesimpulannya begini, bahwa umat Islam itu punya sarpras yang luar biasa. Tiap nama bulan Hijriah itu selalu mengandung fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalang bulan Rajab, Isra Mi'raj Nabi. Masya Allah. Betul. Bulan Ramadan itu tumpuan rahmat maghfirah Allah kita tunggu. Bulan Syawal itu merupakan konteksnya Masya Allah halal bihalal yang ada hanya di Indonesia itu. Iya betul. Bulan Dzulhijjah pengorbanan. Itu kan bulan Muharram, bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi otomatis konteks menumbuhkan, menguatkan keimanan itu Masya Allah. Khususnya bulan Rajab, 27 Rajab Nabi, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Paling tidak kita ambil sari-sarinya. Setiap peringatan Isra Mi'raj hendaknya harus mengandung nilai penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peringatan Isra Mi'raj justru mengandung politik. Ya, mengandung politik atau mengandung sesuatu yang sifatnya hanya duniawi. Nah, yang kedua, dengan peringatan Isra Mi'raj itu murid-murid itu semakin yakin kemahabesaran Allah. Semakin yakin kemahasucian Allah. Nah, yang ketiga, sholat itu adalah produk dari Isra Mi'raj. Dan yang terakhir, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang tadi belum diungkap. Ada gambaran-gambaran dalam Mi'raj itu. Ya, ini ada yang sependapat atau yang tidak. Di saat itu Nabi dipanggil, suara wanita yang merdu. Nah, Nabi nggak nengok. Ukuran Ustadz Hanan nengok itu. Nabi nggak nengok. Tetapi Nabi nanya sama Jibril, siapa gerangan wahai Jibril? Dia adalah seorang wanita yang cantik jelita ya Rasul, tapi sudah tua rengkah. Nah, bertanda apa wahai Jibril? Bertanda bahwa dunia yang Nabi huni itu sudah tua kondisinya. Nggak ngakui dunia sekarang tua kondisinya? Tuh, Jakarta Utara banjir rob itu. Laut lebih tinggi daripada daratan. Tapi kondisinya cantik jelita. Ancol itu kalau nggak kondisi banjir, wah luar biasa itu. Masya Allah. Jakarta gemerlapan. Betul. Pagi jadi siang, siang jadi malam. Padahal udah tua kondisinya. Betul. Nah, itu ibaratnya diibaratkan apa? Wanita cantik tadi. Untung Nabi nggak nengok. Iya. Untung nggak nengok. Nabi nggak nengok. Nah, kalau Nabi nengok, Ustaz Danan nengok. Benar-benar. Ini ya, jadi penekanan dari Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat, mari kita jaga dengan baik. Insya Allah dengan sholat baik, amal kita baik semua. Amin ya Allah. Dengan sholat kita buruk, akan buruk semua. Ya Allah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Kiai, mohon ditutup dengan doa Kiai biar lebih afdal kegiatan kita pada hari ini. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan keluarga besar SDN 07, 09 khususnya
dan pada umumnya seluruh umat Islam di Indonesia ini selalu kondisi sehat walafiat, sabar dalam segala musibah, sabar dalam ibadah, dan mudah-mudahan lulusan SD 0709 menjadi lulusan yang soleh-solehah, Amin ya Allah. yang sanggup mengalunkan Al-Quran dengan benar, yang sanggup melaksanakan sholat dan istiqomah dilakukannya, dan mudah-mudahan jadi pemimpin semua nanti. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhaka ila hadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa akhir, wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumidin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'al hakil Fatihah wa siril Fatihah wa madil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna wal hadirina min ahsanil khair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma tawil umurana wa nawwir qulubana wa aqsin a'malana wa wasi' arzaqana. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ma'rifatun nujum ma'rifatullah kandil sirullah Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesailah kegiatan kita pada hari ini, kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kiai atas waktunya. Mari kita sama kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.